Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini saya percaya kita semuanya ada dan sehat, dan boleh adanya sampai pagi hari ini semua karena pertolongan dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita akan lewati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sebelum kita melewati hari ini, kita akan melihat sebuah cerita tentang kehidupan sebuah raja yang bernama Raja Uzia ya Bapak Saudara ya. Kita mau ngambil hikmah dari cerita ini. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan kita akan melihat tentang ceritanya, bagaimana ini menjadikan sebuah firman Tuhan pada hari ini untuk kita semuanya. Kita baca dalam 1 Tawarik 2 Tawarik 26. Di sini menceritakan tentang kehidupan Raja Uzia. Puji Tuhan. Pasal 26 ayat 1 sampai yang ke-15 dulu kita baca ya Bapak Saudara ya. Di sini dikatakan bahwa 2 Tawarik 26 pertama, segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja, menggantikan ayahnya yang bernama Amazia. Puji Tuhan. Di sini kita tahu bahwa dari cerita tentang kehidupan Raja Uzia ini, bahwa ini merupakan raja yang sangat luar biasa ya Bapak Saudara ya. Ayat pertama dikatakan bahwa Raja Uzia diangkat menjadi raja masih berumur 16 tahun. Kalau sekarang mungkin umur 16 tahun itu SMA ya Bapak Saudara ya, sangat luar biasa ya. 16 tahun sudah diangkat menjadi raja, menggantikan ayahnya yang bernama Amazia. Tetapi kita mau melihat lagi bagaimana kehebatan dari kehidupan Raja Uzia ini ya. Kita baca berloncat-loncat. Uzia berumur 16 tahun ayat ketiga. Pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nah, ia berumur 16 tahun dan lamanya memerintah yaitu 52 tahun ya Bapak Saudara. Dia memerintah Yehuda selama 52 tahun dengan waktu yang sangat lama sekali, saya yakin ya. Setengah abad ya Bapak Saudara ya, 52 tahun, setengah abad lebih. Sungguh luar biasa. Ayat yang selanjutnya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Dan yang terlebih lagi, yang hebat lagi, ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Puji Tuhan. Raja Uzia diangkat menjadi raja pada waktu usia 16 tahun. Dan ia memerintah kerajaan Yehuda, dikatakan di dalam 2 Tawarik ini, selama 52 tahun. Dan dikatakan kembali bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidupnya Sakaria. Dan dikatakan kembali bahwa Tuhan membuat segala sesuatu hal yang dikerjakan itu menjadi berhasil Bapak Saudara ya. Puji Tuhan, sungguh luar biasa Raja Uzia ini Bapak Saudara ya. Tuhan membuat segala sesuatunya berhasil, kita garis bawahi pada pagi hari ini. Segala usahanya yang dikerjakannya berhasil selama ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, ini ada sesuatu hal hikmah yang dapat kita ambil. Mari kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang Uzia lakukan sampai ayat ini, sehingga kita mau melihat bahwa Tuhan pun juga akan membuat hidup kita berhasil. Nah, kita lihat selanjutnya apa saja yang diperoleh keberhasilannya dari Raja Uzia yang sangat muda ini sudah memerintah kerajaan Yehuda ya Bapak Saudara. Dikatakan bahwa, saya lompat-lompat ya,
Ayat 6, maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gab, Yabne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Apa saja ya, Bapak Saudara? Selanjutnya ini orang-orang Amon membayar upeti kepada Raja Usia. Namanya termasuk sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Ayat yang ke-6 tadi, ia maju berperang, ia menang berperang, dan orang-orang Amon membayar upeti kepada Usia. Dan namanya termasuk sampai kemana, Bapak Ibu Saudara? Sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Dia hebat, Bapak Ibu Saudara, masih muda sudah memenangi peperangan. Dan dikatakan juga bahwa orang-orang Amon membayar upeti, membayar persembahan kepada Raja Usia. Dan nama kerajaan itu termasuk nama Raja Usia terkenal sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Saya baca dengan cepat. Dikatakan bahwa Usia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Selanjutnya, ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternak, baik dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah subur karena ia suka pada pertanian. Nah, ia mendirikan menara-menara di padang gurun, Bapak Saudara ya, dan juga diberkati juga dikatakannya pertaniannya, perkebunannya, dan juga dikatakan juga di situ karena ia suka pada pertanian, semuanya diberkati, baik perkebunan, peternakan, pertanian. Dan dikatakan bahwa Usia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yael dan penata usaha Maseya di bawah pimpinan Hanaya, salah seorang panglima raja. Ayat 12, kepala-kepala pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruh berjumlah 2.600 orang. Ayat 13, di bawah pimpinan mereka terdapat satu badan tentara terdiri dari 300.500 orang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja menghadapi musuh. Ayat ke-14, Usia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai tombak, ketopang, baju sirah, busur, batu umban. Ayat 15, ia membuat juga Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli, dan menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan seluruh penjuru. Nama raja itu termasuk sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga ia menjadi kuat. Kita membaca dalam 2 Tarik 26 ayat 8 sampai 15 ini bahwa dalam pemerintahan Raja Usia Yehuda pada waktu itu, bahwa kita melihat tadi banyak bangsa memberikan upeti, namanya termasuk. Dia diberkati di perkebunannya, di pertaniannya. Dia mendirikan menara-menara di padang gurun. Ia membuat sumur-sumur. Dan juga dikatakan bahwa ia sanggup berperang dengan kekuatan yang sangat besar. Dan terlebih lagi, di kekuatan tentaranya, Raja Usia, dia sanggup membuat peralatan tempur. Ya, dikatakan bahwa ayat 14, Usia memperlengkapi seluruh tentara dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Nah, ini sungguh prestasi yang sangat luar biasa ya Bapak Saudara ya, dari Raja Usia. Dan dikatakan bahwa di sana ayat ke-15 bagian terakhir, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga ia menjadi kuat. Ayat yang ke-15 ini adalah kehidupan
titik awal kehidupan dari Raja Uzia, ya Bapak Saudara. Tetapi di saat dia tenar, di saat dia terkenal dan menjadi raja yang termasyhur namanya, dan dia ditolong oleh Tuhan, tetapi sesuai renungan firman Tuhan bagi hari ini, yaitu jangan berubah, hati kita jangan berubah, ya Bapak Saudara ya. Ayat yang ke-16, apa yang terjadi dengan Raja Uzia? Di sini dikatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan, membakar ungkupan di atas mezbah bakaran ungkupan. Nah, di sini dikatakan yaitu ia berubah setia. Ayat 16 ini menjadi titik tolak yang lain, ya Bapak Saudara ya. Raja Uzia berubah. Di dalam kesuksesannya, di dalam ketenarannya, ia berubah. Dia tidak setia lagi kepada Tuhan. Seharusnya yang mau masuk di dalam bait Allah dan membakar korban ungkupan itu yaitu para imam-imam keturunan Harun. Tetapi Raja Uzia melanggar dan dia melakukannya sendiri. Dan singkat ceritanya, Raja Uzia ditegur oleh para imam, tetapi Raja Uzia menjadi marah dan dia tidak terima dengan teguran itu, dan dia menjadi marah. Dan kita mengetahui Tuhan akhirnya menghukum Raja Uzia dengan penyakit kusta, dan dia disendirikan dan kesendiriannya dari sana hingga endingnya dia menjadi sakit dan meninggal. Sungguh sangat bertolak belakang Bapak Saudara ya. Ayat yang ke-1 tadi sampai yang ke-15, begitu luar biasa Tuhan memberkati Raja Uzia ini. Nama yang termasyhur, nama yang tersohor, bangsa yang diberkati, peternakannya diberkati, pertanian diberkati, bala tentaranya diberkati, militernya diberkati dengan dia memproduksi alat-alat tempur dan sebagainya. Tetapi di ayat yang 11 hingga sampai ayat yang terakhir di dalam 2 Tawarik 26 ini, dia mati karena dia melanggar dan berubah setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mau menjadi anak Tuhan yang tidak memiliki hati yang berubah. Kita mau tetap setia kepada Tuhan walaupun Tuhan sudah memberikan kesuksesan, memberikan sesuatu hal kepercayaan yang luar biasa kepada kita. Mungkin kita sudah sukses, nama kita termasuk, nama kita terkenal, kita memiliki kedudukan, kita memiliki posisi yang sangat luar biasa. Tetapi mari kita tidak akan berubah setia, hati kita tidak berubah setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan tetap membawa hidup kita di dalam jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12, Filipi 2:12, saya bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Mari kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan gentar kepada Tuhan. Dalam keadaan senang, suka, duka, diberkati dan dalam kesusahan, dengan berlimpah-limpah maupun tidak berlimpah-limpah, kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan baik, sehingga tidak kita menyontoh kehidupan dari Raja Uzia yang berubah setia, sehingga dia menjadi jatuh dan jauh dari Tuhan. Filipi 3 ayat yang ke-14. Mari dikatakan di sini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita tetap berlari, kita tetap ada di dalam panggilan itu dengan tidak berubah hati kita, sehingga kita memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Inilah renungan pada pagi hari ini, supaya ini memberkati kita untuk kita menteladani dan kita melihat dalam kehidupan Raja Uzia yang patut kita menjadikan suatu pelajaran bagi kita, sehingga kita tidak melakukan apa yang dilakukan Raja Uzia. Dia berubah setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Haleluya.
Selamat pagi.